Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Alhamdulillah, setelah kita menyelesaikan mengkhatamkan kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, yang merupakan salah satu warisan kitab Aqidah Salaf, alhamdulillah kita sekarang menyambungnya dengan pembahasan yang sama intinya namun beda kitabnya dan penulisnya, yaitu kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar, yang merupakan salah satu murid dari Asy-Syaikh Al-Allama Muhadditsul Yaman, ahli hadis negeri Yaman, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, yang pertama ingin kita sampaikan kenapa terus kita sambung menyambung membahas akidah. Alhamdulillah, terutama di hari Rebu, kajian ba'da maghrib hari Rebu, mulai tahun sekitar 2004 kita mulai kajian akidah. Alhamdulillah sampai detik ini masih bisa meneruskan kajian tersebut. Ya, kurang lebih hampir 20 tahun lamanya kita tidak pernah berhenti kajian akidah. Ini diantara tujuannya, terutama untuk yang berbicara di sini, agar bisa terus bisa istiqamah di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di tengah-tengah badai fitnah asyubuhat, fitnah pemikiran-pemikiran sesat dalam masalah akidah, baik dari dalam maupun dari luar. Maka terus harus semangat dalam mengkaji kitab Aqidah Salaf tanpa menyepelekan, tanpa menafikan pembahasan agama yang lainnya. Dan ini juga yang disampaikan oleh para al-ulama, para al-masyayikh dakwah salafiyah. Dulu pernah kita di akhir kajian bersama Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari via Zoom waktu itu,
tahun 2020 bulan Oktober sebelum beliau meninggal dunia. Kita pernah bertanya kepada beliau, minta pesan wasiat, apa kiat untuk bisa istiqomah di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau jawab, istimrar fi dirasati kutubi akidah salaf. Kurang lebih demikian kata beliau, yaitu terus menerus konsisten dalam belajar akidah as-salaf. Ya, dan itu juga yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar di syarah beliau terhadap kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani yang sekarang masih kita kaji di TV Roja setiap Sabtu pertama dan Sabtu kedua jam 1 siang. Di situ beliau mengatakan ketika mensyarah ucapan Imam Al-Muzani, wa tusabbir nafsaka 'alaiha ay ala sunnah, yang wajib engkau bersabar di atas sunnah. Kiat untuk bisa sabar, konsisten, istiqomah di atas sunnah, kata beliau, belajar akidah as-salaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk tetap belajar akidah salaf sampai kapanpun juga dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun pilihan kitab ini sebetulnya ada sebabnya, yaitu ada rekomendasi dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu taala. Sebelum-sebelumnya kita juga pernah mengkaji akidah Imam Asy-Syafi'i. Ya, perlu kita sampaikan juga, Imam Syafi'i memang tidak punya kitab khusus. Belum pernah menulis kitab khusus masalah akidah. Sebagaimana Imam Ahmad punya kitab khusus masalah akidah yang berjudul Ushulus Sunnah. Imam Abu Hanifah punya kitab Al-Fiqhul Akbar tentang akidah. Imam Syafi'i, Imam Malik tidak punya kitab khusus masalah akidah. Ya. Makanya para ulama beristihad untuk mengumpulkan ucapan-ucapan beliau tentang akidah dalam kitab-kitab beliau dan juga kitab-kitab para murid-murid beliau. Dulu pernah kita juga mengajarkan kitab lain selain ini yang judulnya juga sama, akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi dalam kitab ini ada keistimewaannya. Ini kita sebutkan salah satu istilahnya yang berjasa menunjukkan kitab ini kepada kita sampai kita bisa kaji sekarang ini, yaitu kita pernah saya pribadi bertanya via WA kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala, Syekhona Al-Karim barakallahu fikum, hal hunaka marja'un khasun fi dzikri jumlatin min aqidatil Imam Syafi'i rahimahullah bisanadin sahih. Wahai guru kami yang mulia, semoga Allah memberkati Anda, apakah ada referensi khusus yang menyebutkan akidah Imam Syafi'i dengan sanad yang sahih? Maka beliau jawab lewat suara. Ya, kita biar lebih mantul lagi kita sampaikan. Ya, kurang lebih begitu. Beliau mengisyaratkan ada buku tentang akidah Imam Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar yang ada di web beliau. Kalau bahasa Arabnya Al-Islam Al-Atiq, nanti bisa dilihat. Jadi ini sekali lagi yang membuat kita tenang insyaallah ta'ala, karena sudah dapat rekomendasi dari salah satu masyayikh dakwah as-salafiyah, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala. Adapun biografi beliau sampai detik ini kita belum bisa menemukan secara lengkap. Cuma tadi yang kita tahu, beliau salah satu murid Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, di antara masyayikh Yaman yang ada sekarang, yaitu Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Namun sekali lagi tadi sudah cukup ana rasa rekomendasi dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafidhallahu ta'ala.
Judul lengkap buku ini Aqidatul Imam Syafi'i kama dawwanaha fi kutubihi aw rawaha anhu talamiduhu. Akidah Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang beliau tulis dalam kitab-kitab beliau, yang terdapat dalam kitab-kitab beliau, atau yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Dan alhamdulillah kita juga di akhir-akhir ini mengajarkan kitab murid beliau. Di antaranya tadi kitabnya Imam Al-Muzani, murid langsung Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Bahkan double. Di TV Roja kita ngajar itu namun dengan syarah Syekh Abdul Razak, dan kita juga ada kajian bersama mahasiswa pasca jajahnya di Dr. Sutomo sana tentang juga akidah Imam Al-Muzani namun tanpa syarah karena pertemuannya cuma sekali Jumat pertama ya. Intinya, dan juga besok ana juga akan mengajar kitab Ushulus Sunnah Imam Al-Humaidi di Ma'had Al-Kautsar. Itu juga muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Dan tidak ada perbedaan antara akidah Imam Syafi'i dengan murid-murid beliau tadi. Nah, dan itu menguatkan inilah akidahnya Imam Asy-Syafi'i yang sebenarnya. Kemudian kata beliau, risalatun ilmiyah mabniyatun alal aqwal ats-tsabita bil asanidi shahihah. Ini salah satu bedanya dengan yang pernah kita kaji pada waktu-waktu sebelumnya dari akidah Imam Syafi'i. Kata beliau, ini adalah risalah ilmiah yang berdasarkan ucapan-ucapan yang sahihah, yang tsabita dengan sanad yang sahih. Ini juga ada sebabnya sebetulnya. Kenapa kok kita cari buku yang semisal ini dengan sanad yang sahih? Karena ada syubhat dari ahli bid'ah ketika dakwah salafiyah gencar menyampaikan akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka cari celah untuk apa? Membantah. Di antaranya kata mereka ada di antara yang dibawakan dari ucapan Imam Syafi'i itu riwayatnya tidak sahihah. Riwayatnya tidak apa? Tidak sahihah. Maka kita tanya waktu itu kepada Asy-Syaikh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari rahimahullah ta'ala lewat perantara Al-Ustadz Al-Walid Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi. Ini sekitar bulan September 2020 lalu. Pertanyaannya, Fadilatul Syekh barakallahu fiikum wa fi ilmikum, ba'dul mubtadi'a yaqul antum musalafiyun tanhaunana an nasyil ahaditsil dha'ifa walakinnakum tansyurun al-i'tiqad al-maqsud ilal Imam Syafi'i. Jadi mungkin ada sebagian antum yang pernah mendengar syubhat ini bantahannya, ini jawabannya. Ada sebagian al-bid'ah yang mengatakan kalian salafi melarang kita menyebarkan hadis-hadis yang dhaifah. Akan tapi kalian menyebarkan akidah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i namun dengan sanad yang dhaif, yang lemah. Ya. Awahin atau yang tidak sahih atau tidak kuat. Kama qala Dzahabi fi kitab Al-Ulu. Itu ada riwayat, kalau tidak salah namanya Al-Hakkari, meriwayatkan akidah Imam Syafi'i. Namun itu memang kata Imam Dzahabi tidak sahih. Kaifat narud ala hadal qaul. Bagaimana cara kita membantah ucapan itu? Wa kaifa mauqifuna min dalikal i'tiqad al-mansub ila Syafi'i. Dan bagaimana sikap kita dalam menyikapi tadi akidah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Wa qad kataba ba'dul masyayikh fi mu'allafatim ka Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah, yang itu dinukil oleh para masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz dan juga Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah. Jazakumullah khairan katsira wa ahsanallahu ilaikum. Beliau pun menjawab lewat suara juga. Kita dengarkan biar sekali lagi kita tahu jawaban syubhat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا أبا عوف؟ كيف أخونا الأستاذ عبد الرحمن طيب؟ كيف أبو أحمد وأبو رشدي وأبو أديب والجميع؟ الله يسلمك.
سلموا لنا عليهم جميعا ونحن في شوق إليكم وعسى أن يكون اللقاء قريبا. أسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب ويسهل الدرب. أسأل الله العظيم أن يدفع البلاء والوباء وكل داء يا ذا الجلال والإكرام. أما بالنسبة لهذا السؤال فالجواب عليه من وجوه. الوجه الأول أن مضمون هذا الكتاب أو هذه الرسالة المنسوبة إلى الشافعي معروف من كلام الإمام الشافعي نفسه الذي صح في كتب أخرى كمناقب الشافعي لابن أبي حاتم ومناقب الشافعي للبيهقي. Jawaban dari beliau yang pertama, bahwasanya ucapan-ucapan Imam Syafi'i tentang akidah itu sudah banyak ya terdapat dalam kitab-kitab yang lain yang itu sahih ya. Adapun kalau ada satu riwayat yang dhaifah, yang lemah, sekali lagi bukan itu satu-satunya yang menunjukkan akidahnya Imam Asy-Syafi'i. Itu dikuatkan oleh ucapan beliau dalam ucapan-ucapan yang ditulis oleh ulama-ulama seperti dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i ya, oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Baihaqi dan seterusnya. Ini jawaban yang pertama kata beliau. Artinya ini riwayat meskipun dhaifah ada penguat yang lainnya. Bahkan ucapan Imam Syafi'i di muqaddimah kitab beliau Ar-Risalah menunjukkan akan akidah beliau terutama tentang tauhid asma wa sifat ya. الأمر الثاني أن كل العلماء الذين ذكروا هذا الكتاب أظهروا إسناده أو أكثرهم يعني. الأمر الثالث أن هذا مما. Kemudian yang kedua, bahwasanya para ulama Ahlussunnah ketika menyebutkan riwayat-riwayat meskipun dhaifah disebutkan dengan sanadnya. Ya, artinya mereka sangat luar biasa amanah ilmiahnya. Dan tidak ada satupun ulama kata beliau yang mengingkari akan akidah Imam Syafi'i tersebut ya, kecuali tadi ahli bidah yang mengingkari karena apa? Enggak cocok dengan hawa nafsu mereka. Dan ya meskipun disampaikan tadi riwayatnya yang dhaifah, tapi ada penguat-penguat yang sahihah ya, dan tidak ada unsur tadris penipuan sama sekali ya. Sekali lagi kita bawakan kitab ini untuk ya membungkam al-bidah. Meskipun sekali lagi yang pernah kita sampaikan dulu dari ucapan Imam Syafi'i ini bukan memalsukan akidah Imam Syafi'i, bukan ngarang-ngarang akidah, meskipun dalam riwayat itu tidak sahih. Seperti yang pernah kita sampaikan dalam pengajian kitab Al-Ibana As-Sughra, terkadang dibawakan riwayat yang dhaifah hanya untuk sampingan. Beda dengan al-bid'ah. Al-bid'ah membawakan hadis yang dhaif untuk apa? Ya, akidah ibadah mereka yang paling utama. Bukan dalil sampingan, nggak ada utamanya karena memang tidak ada yang sahih dari akidah sesat dan bid'ahnya mereka. Sekali lagi ini salah satu tujuan kita membawakan kitab ini untuk membungkam mereka yang ya tidak mau dengan akidah Imam Syafi'i dengan alasan riwayat yang kita sampaikan dulu dhaif ya. Tapi memang ahlul kalam bisa aja ngeles ya. Tapi ya paling tidak kita sampaikan al-haq wa ma alaina illa al-balagh. Baik, kita langsung baca muqaddimah penulis. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim sebagaimana kebiasaan para ulama dalam kitab-kitab mereka memulai dengan basmalah ta'asyan bi kitabillah wa bi sunnati Rasulullah sallallahu dalam rangka mengikuti Al-Qur'an yang awal suratnya dimulai dengan al-basmalah kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Demikian pula dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika beliau menulis surat kepada para penguasa dimulai dengan al-basmalah, dan di antara makna basmalah bismillah yaitu asta'inu billah, aku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim.
Beliau mengatakan dalam doanya, Rabbi yassir wa a'in ya karim. Ya Rabbku, mudahkanlah, tolonglah ya karim. Dan juga kita mohon pertolongan kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita semuanya untuk bisa mempelajari kitab ini dengan baik dan benar. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Kemudian al-muqaddimah. Beliau di sini menukil ucapan Imam Ahmad. Ya, di sini beliau menukil ucapan Imam Ahmad yang panjang lebar, yang sangat luar biasa. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan setiap zaman kekosongan, yang menjadikan pada saat zaman kekosongan para rasul baqaya min ahlil ilmi, yaitu para ulama. Apa tugas para ulama? Yad'una man dhalla ilal huda, yang menyeru orang-orang yang tersesat kepada petunjuk. Ya, di sini Imam Ahmad sebagaimana di footnote dikatakan ini diambil dari kitab Imam Ahmad, Muqaddimah Imam Ahmad Firrat al-Jahmiyah. Imam Ahmad punya buku bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Muqaddimahnya ucapan beliau yang sangat luar biasa ini. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pada setiap zaman kekosongan para rasul baqaya min ahli al-ilmi. Ya. Kalau alhamdulillah, ini sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu juga di kajian yang lain. Ini juga merupakan bentuk ta'asiyan bi kitabillah, mengikuti Al-Qur'anul Karim yang beberapa suratnya dimulai dengan apa? Alhamdulillah. Dari Al-Fatihah, surat Al-Kahfi, surat Al-An'am, surat Fatir, dan seterusnya. Dan di antara makna ucapan Imam Ahmad di sini, para ulama mereka adalah warasatu al-anbiya. Allah menjadikan mereka untuk mengisi kekosongan para ar-rusul. Al-ulama warasatul anbiya. Tugas mereka yad'una man dhalla ilal huda, menyeru orang yang sesat kepada petunjuk. Dan khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ciri para ulama, menyeru umat kepada sunnah Rasul, ke petunjuk Rasul, bukan kepada akal pemikiran sendiri, bukan kepada perasaan ataupun hal-hal yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Dan tentunya dalam berdakwah, kata beliau, wa yasbiruna minhum alal adza, mereka bersabar atas gangguan manusia. Makanya kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam awal kitab Ushul Tsalatsa, "I'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilmu, wa thaniya al-amalu bihi, wa thalitha ad-da'watu ilaihi, wa rabi'a as-sabr 'alal adafi." Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya. Butuh kesabaran dalam dakwah. Banyak onak dan duri, banyak orang-orang yang tersakiti. Karena bagaimanapun juga, ya, ad-da'wah ilal haq pasti akan menyerang orang-orang yang di atas kebatilan. Orang yang di atas kebatilan tidak akan terima. Karena kalau orang tahu petunjuk, mereka akan apa? Ya, dijauhi oleh umat. Maka dalam dakwah, terutama dakwah tauhid, akidah shahihah, butuh as-sabr wa yasbiruna minhum alal adza. Rasul SAW saja manusia yang paling mulia tidak lepas dari gangguan, ujian, dan cobaan dalam berdakwah. Makanya Allah mengatakan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi minar rusul. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka para ulama menghidupkan dengan Al-Quran orang-orang yang mati, yaitu mati hatinya karena kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Mereka menghidupkannya dengan apa? Kitabillah. Inilah dakwanya para ulama warasatul anbiya.
bukan ngarang sendiri metode dakwanya. Mereka hanya menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima atau tidak, yang penting dakwanya sesuai dengan qala Allah wa qala ar-rasul. Ya. Ini yuhyuna bi kitabillahi al-mauta wa yubassiruna bi nurillahi ahlal ama. Mereka menjadikan orang yang buta itu melihat atau melek dengan apa? Cahaya Allah. Jadi yang disampaikan hanyalah qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas para ulama warasatul anbiya. Fa min qatilin li iblis qad ahyau. Berapa banyak korban iblis yang mereka hidupkan lagi. Berapa banyak orang yang disesatkan oleh iblis, mereka berikan petunjuk. Itu petunjuk hidayah al-irsyad, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya luar biasa jasa mereka. Orang yang tersesat setelah mendapatkan dakwah seruan dari para ulama warasatul anbiya, mereka hidup kembali di atas at-tauhid dan as-sunnah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ahmad lagi, wa kamin dhalin ta'ihin qad hadau. Berapa banyak orang yang sesat mereka berikan petunjuk. Artinya sekali lagi luar biasa jasa mereka. Sebagaimana kata beliau setelahnya ini, fama ahsana atharahum 'alan nas. Alangkah baiknya jasa mereka kepada manusia. Perjuangan mereka sangat amat luar biasa dalam dakwah, dalam taklimin nas. Nggak kenal pagi, siang, sore, malam, tetap dakwah menyampaikan al-ilmu. Banyak onak dan duri mereka harus lewati. Namun apa? Jasa manusia kepada mereka, wa akbaha atharan nasi alaihim. Namun alangkah jeleknya balasan manusia atas mereka. Diusir, dicaci maki, diboikot dan sebagainya. Ini sunatullah. Namun sekali lagi harus terus al-istiqamah. Namun ini waqi' laisa lahu min dafi'. Ini sungguh benar ucapan Imam Ahmad rahimallahu taala. Fama ahsan atharam 'alan nas wa akbaru atharan nasi alaih. Alangkah baiknya jasa mereka kepada manusia, namun alangkah jeleknya balasan manusia kepada mereka. Yanfuna an kitabillah tahrifal ghalid. Dan di antara tugas para ulama warasatul anbiya, menafikan, membantah tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Maka salah kalau dia mengatakan tidak ada di antara manhaj salaf itu yang tugasnya hanya membantah. Ulama tidak ada yang membantah terus. Naudzubillah min dzalik. Cukup sabda Rasul. Ini Imam Ahmad menukil dari sabda Rasul. Tugasnya para ulama, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfun anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtil wa ta'wilan jahilin. Tugasnya para ulama membantah penyelewengan orang yang ekstrim, jalannya, dustanya orang-orang yang di atas kebatilan, dan takwilnya orang yang jahil. Dan ini sudah pernah kita kaji di kajian hari Kamis Ba'dal Maghrib, kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, alladzina aqadu alwiyatal bidah, yang mereka orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang di atas kebatilan, yang jahil, mereka mengibarkan bendera kebid'ahan. Mereka menyebarkan kebid'ahan. Wa atlaqu iqalal fitnah. Mereka lah yang menyebarkan fitnah. Fahum mukhtalifuna fil kitab. Mereka yang menyelisihi atau berselisih tentang Alkitab Al-Quran. Di sini Imam Ahmad menjelaskan kepada kita ciri-ciri ahli al-bidah. Mereka di antara cirinya mukhtalifuna fil kitab, berselisih dalam memahami Al-Quranul Karim.
Mereka mukhalifuna lil kitab, menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Contoh dalam masalah tauhid asma wa sifat, Allah mengatakan dengan terang benderang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah tinggi di atas arsy. Mereka mengatakan Allah tidak tinggi di atas al-arsy, Allah tidak di atas langit, kata mereka. Ini jelas-jelas menyelisihi Al-Qur'anul Karim. Al-Quran jelas-jelas memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, namun mereka menyekutukan Allah. Mujami'una ala mufaraqatil kitab, mereka sepakat untuk memisahkan diri dari Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Dalam artian mereka sebetulnya tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Yang mereka pegang teguh diantaranya al-akal. Buktinya apa? Kata mereka, kalau ada ayat yang bertentangan dengan akal, dahulukan akal. Kalau ada ayat tentang sifat Allah nggak sesuai dengan akal, atau kata akal mereka ini nanti menyerupakan Allah dengan makhluk, harus ditakwilkan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Bahkan ada tokoh kelompok Jahmiyah yang bernama Bishr al-Marisi. Dia mengatakan, aku sebetulnya kepingin, istilahnya itu untuk nguwe itu apa nguwe itu? Ayat-ayat tentang sifat. Ingin itu apa? Menghapus ayat-ayat tentang sifat. Ya, apa namanya di garuk-garuk gini nih? Hah? Ya pokoknya pahamlah insyaallah. Ya, itu sampai demikian. Ya, inginnya ahlul bidah karena alergi dengan ayat-ayat sifat. Ingin untuk apa? Dihilangkan dari Al-Quran, dari mushaf Al-Quranul Karim. Ini sekali lagi mereka meskipun berketok berpegang dengan Al-Quran, padahal hakikatnya tidak. Contohnya tadi dalam tauhid asma wa sifat yang merupakan pembahasan yang termulia secara mutlak, ilmu yang paling mulia, ilmu tentang tauhid asma wa sifat, mereka menyelisihi Al-Quranul Karim, tidak mau sami'na wa saddaqna, tidak mau mengimani apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Yaquluna 'ala Allah, mereka berkata tentang Allah, wa fillahi wa fi kitabillah bighairi ilmin. Mereka berkata tentang Allah, tentang agama Allah, tentang kitabullah tanpa ilmu. Tadi seperti mentafsirkan, mentakwilkan istiwa dengan istilah menguasai. Tangan Allah ditafsirkan dengan kedua kekuatan Allah. Ini semuanya berkata tentang Allah, tentang sifat Allah tanpa al-ilmu. Yatakallamuna bil mutasabih minal kalam. Mereka berbicara tentang ayat-ayat yang mutasyabihat. Di antaranya kalau masalah tauhid asma wa sifat misalnya, jelas Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa artinya, kata Mujahid dari kalangan tabi'in, Allah tinggi di atas al-arsy. Namun mereka pakai ayat yang mutasyabihat, laisa kamitsli syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Itu pun mereka potong sampai di situ. Berarti apa? Allah enggak istiwa, tidak di atas ars. Nanti kalau di atas ars sama dengan makhluk, kata mereka. Ini sekali lagi ayatnya laisa kamitsli itu masih global, dipakai untuk ayat yang apa? Khusus. Itu mereka yang mengambil ayat-ayat yang apa? Mutasyabihat. Demikian pula kata mereka, tidak apa-apa berdoa tawasul kepada orang yang telah mati. Wahai fulan, sampaikan doaku kepada Allah misalnya. Dalilnya apa? Allah mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah engkau mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu betul-betul mati. Mereka itu hidup. Berarti apa? Boleh kita titip doa kepada mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini ayatnya berkaitan dengan alam barzakh. Ya, dan Allah sendiri mengatakan dalam ayat yang jelas muhkamat, in tad'uhum la yasma'u du'akum. Jika kalian berdoa kepada mereka yang telah mati, mereka enggak mungkin bisa mendengarkan doa kalian. Jelas ayatnya. Yang muhkamat ditinggalkan, ambil yang apa? Mutasyabihat. Iya, mereka hidup, yang berjihad di jalan Allah mati dalam keadaan syahid, mereka hidup di alam kubur, di alam barzakh mereka.
Namun apakah sama dengan kehidupan di dunia, bisa mendengarkan orang yang hidup di dunia? Tidak. Ini sekali lagi hidupnya di alam barzah, beda dengan alam dunia. Jadi ini kebiasaan al-bidah, mengambil yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat. Wa yakhda'una juhalan nas bima yushabbihuna alaihim. Mereka suka menipu orang-orang jahil, ya, dengan apa yang mereka sebarkan dari asyubuhat. Itu ciri ahli bid'ah, menyebarkan asyubuhat. Fa na'udzubillah min fitanid dhalin. Kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya orang-orang yang sesat. Ini sekali lagi penulis menukil muqaddimahnya Imam Ahmad dalam kitab beliau Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Kemudian penulis mengatakan ahmaduhu subhana hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, ya. Wa ashkuru ala sawabi ni'amih. Aku bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan-kenikmatannya. Wa fawadili minanihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kita ringkas saja, tadi sama, bersyukur kepada Allah atas segala bentuk nikmatnya. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata mu'min bi anna la rabba ghaira wa la ma'budu bihaqqin siwa. Dan aku bersaksi tidak ada sembahyang hak kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Persaksian orang mukmin bahwasanya tidak ada Rabb selain Allah dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh syahadata muqinin bi anna khatamun nabiyyin wa sayyidul awwalin wal akhirin. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, persaksian orang yang yakin beliau adalah penutup para nabi, sayyid tuannya yang pertama sampai yang terakhir. La matbu'a bihaqqin illa iya. Tidak ada yang berhak untuk diikuti dengan hak kecuali beliau. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama, asyhadu alla ilaha illallah, itu tauhidul ibadah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Tidak ada sembahyang yang hak kecuali Allah. Itu namanya tauhid, itu apa? Ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah diistilahkan oleh sebagian para ulama dengan tauhidul ittiba, yang artinya tidak ada yang berhak untuk diikuti ajarannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan, lu kan tauhid ada 3 Ustaz, kok ditambah lagi 1? Ini beda pembahasan. Kalau pembagian tauhid menjadi 3, ini berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Adapun tauhidul ittiba ini sekedar istilah saja yang arti secara bahasa tauhidul ittiba tadi, yaitu tidak ada yang berhak untuk diikuti ajarannya kecuali siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi adada ma dzakara dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihi al-ghafilun wa ala ali wa sahbihi wa man ihtada bihadi yaumiddin. Ini muqaddimah dari penulis. Amma ba'd. Ya, kalau mungkin ada yang bertanya, kok nggak pakai khutbatul hajah innal hamdalillah? Maka dijawab oleh para ulama, itu hukumnya mustahab, ya. Jadi kita wajib menempatkan sesuatu pada tempatnya. Iya, itu selayaknya untuk terus dihidupkan. Cuma kalaupun tidak memakai khutbatul hajah, tidak lantas dikatakan tidak salafi ini. Bukan. Paham ya? Nah, sebagaimana khutbah dan sebagainya, iya, selayaknya pakai khutbatul hajah, tapi tidak apa? Wajib. Paham ya? Nah, amma ba'd, faqad kana al-Imam Syafi'i rahimahullah min akbar a'immatil muslimin ilman wa amalan wa tibaan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah termasuk imam besar kaum muslimin secara ilmu, amal dan ittiba kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hasbuka fihi maqalahu tilmiduhu al-bar Al-Imamu Ahmad bin Hanbal
lama qala lahu waladu Abdullah ya aba ayu rajulin kana Syafi'i fa inni sami'tuka tukthir minad du'a ilahu. Cukuplah apa yang dikatakan oleh murid setia Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Jadi 3 imam mazhab, ya, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad itu satu madrasah istilahnya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad rahimahullah. Makanya tidak ada khilaf dalam masalah apa? Al-aqidah. Ya, sekali lagi kata penulis di sini, perhatikan istilahnya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, murid setia Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika ditanya oleh putra beliau Abdullah bin Imam Ahmad, wahai ayahku, bagaimana menurutmu sosok Imam Asy-Syafi'i? Karena aku sering mendengar engkau wahai ayahku mendoakan beliau. Ya, kata putranya Imam Ahmad, aku sering mendengarkanmu sangat banyak mendoakan Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Ahmad berkata, faqala li ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku, kana Syafi'i kasyamsi dunya, bahwasanya Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Artinya sangat luar biasa jasa beliau, sangat amat bermanfaat. Wakal afiyalin nas, beliau itu ibaratnya seperti kesehatan bagi manusia, sangat berharga sekali. Fandur hal li hadaini min khalafin aw min huma iwad. Maka apakah ada pengganti bagi 2 hal tadi? Ada nggak pengganti bagi matahari? Nggak akan ada yang menggantikan. Bagaimana manfaatnya matahari di siang hari, demikian pula dengan kesehatan. Artinya luar biasa manfaat dari Imam Asy-Syafi'i bagi umat manusia, khususnya umat al-Islam. Taib sedikit kita sampaikan tentang biografi Imam Syafi'i rahimahullah. Yang pertama, Imam Syafi'i rahimahullah lahir di tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, tahun 150 Hijriah. Beliau waktu kecil sudah yatim, ditinggal mati oleh ayahanda beliau. Beliau pun diasuh oleh ibunda beliau. Umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran. Umur 10 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita ulangi lagi sedikit biografi singkat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meskipun ana rasa antum insyaallah sudah kenyang dengan siapa itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah lahir tahun berapa tadi? Pas tahun meninggalnya. Ini mirip dengan ada juga imam yang lain yang lahirnya pas dengan meninggalnya seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya mirip kalau dibalik. Siapa? Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau lahir di saat meninggalnya sahabat Rasul yang namanya kalau dibalik sama. Anas bin Malik. Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i. Lahir tahun 93 Hijriah, pas tahun meninggalnya sahabat Rasul Anas bin Malik. Kalau namanya dibalik kan sama. Malik bin Anas, Anas bin Malik. Ini salah satu keunikan lah, keajaiban dunia. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa rahimani wa rahimakumullah, tadi kita sampaikan Imam Syafi'i rahimahullah terlahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapak, alias meninggal dunia ayah beliau, diasuh oleh ibunda beliau, dan luar biasa penggemblengan tarbiyah seorang ibu kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita hampir 70 tahun juz amma belum hafal-hafal. Baik. Kemudian beliau usia 10 tahun sudah hafal kitab hadis Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Bahkan langsung dites oleh Imam Malik rahimahullah. Beliau datang ke majelis Imam Malik,
Dan beliau membacakan langsung hafalan beliau. Dan luar biasa takjubnya Imam Malik sehingga dijadikan istilahnya murid kesayangannya beliau rahimahumullahu taala. Ya, Imam Malik rahimahullah sekali lagi salah satu muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullah punya banyak murid juga, di antaranya tadi Imam Muzani, Imam Al-Humaidi. Ya, insyaallah kajiannya bisa dilihat di web kita ataupun di medsos kita berkaitan dengan akidah Imam Al-Muzani, akidah Imam Al-Humaidi, dan meskipun sudah pernah juga kita sampaikan ya pada waktu-waktu yang lainnya. Ikhwani fillah wa rahimani wa rahimakumullah, Imam Syafi'i rahimahullah meninggal dunia di negeri Mesir tahun 204 Hijriah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yaitu biografi singkat tentang Imam Syafi'i rahimahullah, kata, dan insya Allah pada bab berikutnya nanti akan ada bab khusus tentang keutamaan Imam Syafi'i ataupun pujian ulama tentang Imam Syafi'i. Ya, itu juga sebetulnya bagian daripada biografi beliau, dan juga yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini juga merupakan bentuk salah satu biografi beliau, pujian ulama ahli sunnah kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya Imam Ahmad mengatakan Imam Syafi'i kasyamsi lid dunya, beliau itu seperti matahari bagi dunia, wakal afiyah linnas, seperti kesehatan bagi atau keselamatan bagi manusia. Enggak ada duanya ya, bagaimana pentingnya dua hal itu ya, matahari bagi dunia, keselamatan kesehatan bagi manusia. Kata penulis, waqad harisu fi hadha sifri al-mubarak ala risamaitu aqidat al-Imam Syafi'i rahimahullah kama dawana fi kutubi awrawah anu talamiduhu ala jam'i masaha anil Imam Syafi'i rahimahullah fi abwabil i'tiqad. Dan aku sangat bersemangat, kata penulis Syekh Nu'man, dalam buku yang diberkahi ini insyaallah ta'ala, yang aku namakan beri judul Akidah Imam Syafi'i, seperti yang beliau tulis dalam kitab-kitab beliau dan yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Aku bersemangat untuk menyusunnya sesuai dengan tadi sanad yang sahih dari Imam Asy-Syafi'i dalam bab-bab akidah. Haitsu innani lam akif alaman kataba fi hadal bab bisyatil madhkur. Ini yang kita sampaikan tadi, salah satu keistimewaannya ini. Aku belum mendapati kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama masyayikh tentang akidah Imam Syafi'i dengan syarat yang disebut dalam judul tadi, yaitu mengumpulkan yang sahih-sahih saja dari ucapan Imam Asy-Syafi'i. Namun sekali lagi bukan berarti yang di sana salah, seperti yang disusun oleh Syekh Muhammad Musa al-Nasr, Syekh Muhammad Al-Khumais hafidahullah wa rahimahullahu ta'ala. Enggak salah, namun sekali lagi itu riwayatnya memang tidak sahih, tapi dikuatkan oleh riwayat yang sahih ini. Ya, beda kalau memang itu enggak ada asalnya sama sekali. Dan sebetulnya kalau tadi kita pernah tanyakan kepada Syekh Ali bin Hasan, meskipun bedanya riwayat yang dhaifah kepada Rasul dengan yang diriwayatkan kepada para ulama tentunya beda, karena kalau riwayat yang dhaifah kepada Rasul dan itu sekali lagi dusta atas nama Rasul, ada ancaman khususnya ya. Dan sekali lagi intinya yang disusun oleh para ulama sebelum Syekh Nu'man ini, meskipun riwayatnya dhaifah tidak sahihah seperti dalam kitab ini, tapi itu bisa dijadikan sandaran, karena sekali lagi ada penopangnya dari yang sahihah. Dan sebagaimana kata Syekh Ali bin Hasan tadi, tidak ada satu ulama pun yang mengingkari hal tersebut. Artinya sudah masyhur, memang itulah akidahnya Imam Asy-Syafi'i, dikuatkan lagi oleh akidah gurunya Imam Malik, akidahnya Imam Ahmad sebagai muridnya, akidahnya Imam Muzani murid beliau juga, akidahnya Imam Al-Humaidi. Ya, maka sekali lagi tidaklah yang mengingkari akidah tersebut kecuali tadi ahli al-bidah.
Namun sekali lagi salah satu keistimewaan buku ini karena hanya menyusun, mengumpulkan yang sahih-sahih saja dari akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qad nusibat rasail wa wasaya Imam Syafi'i fi abwabil mu'taqad bi asanid wa hiya wa fi sahih ats-tsabit ghunyah walillahil hamd. Meskipun ada risalah-risalah, wasiat-wasiat Imam Syafi'i dalam bab-bab akidah, namun dengan sanad yang tidak sahih atau yang lemah, dan di dalam yang sahih itu ada kecukupan, walillahi alhamdu. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.